Selamat siang Wika. Selamat siang Pak Alvin. Gimana kabarnya nih Wika? Alhamdulillah luar biasa sehat dan tetap Semangat. semangat. Wah, alhamdulillah. Pada siang ini Wika kayaknya lebih fresh, lebih semangat dari hari-hari yang sebelumnya. Karena hari ini saya sudah makan siang Pak Alvin. Alhamdulillah. Padahal belum jam makan siang. Lanjut belum masa ya. Tapi gimana keadaan keluarga semua sehat ya Wika ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Ini saya dengar kabar tuh Wika. Hari ini Wika ada coaching ya? Iya, alhamdulillah hari ini saya ada coaching. Udah janjian sama Bu Mia hari ini. Sama Bu Mia ya? Kira-kira itu jam berapa ya? Sebentar lagi sih tadi janjian katanya dia udah OTW. Jadi bunyinya sedang OTW. Jadi hari ini coachingnya. Hari Itu ini kalau coaching. misalkan hari ini coachingnya tentang apa tuh Ibu Ika ya? Kemarin Dengan sih Bu Mia. di WA dia bilang dia pengen sharing tentang pengen murid sharing. dia yang mengalami kesulitan belajar deh kayaknya. Oh, tentang muridnya dia mengalami kesulitan belajar ya? Iya, kemarin sih sepertinya itu yang ingin dia sampaikan, tapi untuk lebih lanjutnya mungkin nanti waktu sharing kali bisa lebih tahu lebih lanjut lagi. Boleh Bu Ika kalau misalkan memang sharing-sharing itu ya dengan Bu Mia. Saya sih saya harapkan itu istilahnya diskusinya dengan Bu Mia itu secara lancar. Amin. Terus juga rubriknya untuk coachingnya juga harus yang baik dan bagus. Dan memang alur apa ya alur yang dipakai ya Bu Mia ya? Saya menggunakan alur Tirta Pak Alvin. Alur Tirta ya? Oh berarti alur Tirta itu berarti ada tujuan. Iya, ada Ya, tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, tanggung jawab ya. dan tanggung jawab ya. Kalau selain itu ada lagi ya, yang apa yang apa tuh yang tiga kompetensi. Tiga kompetensi ya? Oke, tiga kompetensi yang akan saya gunakan dalam coaching ini berusaha untuk hadir secara penuh. Selain itu mendengarkan dengan aktif dan berupaya menggunakan kalimat-kalimat berbobot. Waduh, coaching kayaknya saya tuh melihat ke coachingnya nanti Bu Ika sama Bu Mia tuh karena sudah ada alur Tirta dan 3 prinsip kompetensi ya. Semoga coachingnya dengan Bu Mia itu berjalan dengan lancar, baik, dan permasalahan solusi Bu Mia itu tercapai. Amin. Sudah ini ya apa terselesaikan gitu. Amin. Ya, semoga ya Pak Alvin ya coaching siang ini bisa menyelesaikan masalah-masalah dari Bu Mia. Iya, amin. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak Sama-sama. Alvin. Masuk. Waalaikumsalam. Itu Bu Mia itu Wika. Alhamdulillah udah datang Pak Alvin. Udah datang ya, alhamdulillah ya. Ya masuk Bu Mia. Masuk. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Duduk Bu Mia. Terima kasih Bu Ika. Maaf lo ganggu waktunya. Enggak kok, gak ganggu. Gimana perjalanan? Alhamdulillah lancar. Lancar. Gak macet ya? Enggak, alhamdulillah. Oke, masa kok duduk? Bu Ika kosong hari ini? Alhamdulillah kosong. Iya, kemarin saya udah WA Bu Ika. Iya. Saya pikir Bu Ika hari ini ada kegiatan. Jadi untuk memastikan, saya pastikan dulu Bu Ika hari ini kosong ya. Alhamdulillah hari ini kosong khusus buat Bu Mia. Oh, terima kasih banyak. Iya, gimana nih Bu Mia? Ada apa? Iya Bu Ika, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih waktunya, dan hari ini saya sih pengen sharing ya Bu Ika. Iya, monggo silahkan. Terkait pembelajaran di kelas saya. Ya, dengan senang hati saya bisa mendengarkan dan kita bisa sama-sama sharing nih tentang masalah Bu Mia nih. Iya. Masalahnya tentang apa Bu Mia? Masalah pembelajaran sih Bu, terkait pembelajaran di kelas. Jadi memang saya hadir ke sini berharap saya bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan pencerahan untuk saya, bagaimana saya harus bersikap, apa yang harus saya lakukan, karena terus terang permasalahan yang saya hadapi ini membuat saya jadi tidak nafsu makan Bu Ika. Ya Allah, jangan sampai berat badannya turun ya. Oh iya. Saya sebenarnya begitu, biar sekalian diet. Oh, kayaknya berat ini masalahnya tentang apa sih? Iya, jadi saya kan seperti Bu Ika tahu, saya ini adalah guru PAI, mengajar di kelas 1, 2, 3. Oh iya. Dan ketika saya mengajar khususnya di kelas 1 nih Bu Ika, ada satu murid yang menurut saya nih unik sekali. Uniknya tuh seperti apa Bu ya?
Iya, kalau dari segi physically sih alhamdulillah semuanya sama seperti teman-teman yang lain. Tapi ketika dalam proses pembelajaran ada sikap-sikap yang menurut saya ini membuat tidak nyaman, baik buat diri saya sendiri maupun buat rekan-rekan yang lainnya di kelas. Sikap tidak nyaman itu seperti apa? Iya, jadi saya sedikit cerita ya Bu. Iya, boleh monggo. Iya, jadi kalau di pembelajaran kelas 1 memang kita durasi belajar itu 4 jam pelajaran. Dan ketika jam belajar itu saya sudah berusaha untuk menggunakan media, sudah menggunakan metode yang menarik untuk anak-anak. Tetapi ada satu nih murid yang baru 15 menit belajar, awalnya dia happy, ya, medianya banyak ya. Kita biasa pembukaan dan kita mencoba yel-yel supaya anak-anak tuh tetap semangat. Nah, di kegiatan pertama ketika pembukaan itu dia happy seperti yang lainnya. Dan happy-nya juga mungkin menurut saya uniknya di sini adalah dia mengekspresikan dengan tidak biasa seperti teman-temannya. Jadi happy-nya tuh sampai loncat-loncat gitu, sampai pukul meja gitu. Terus cuman saya pikir ketika pembelajaran PAI itu adalah pembelajaran yang menyenangkan untuk dia karena melihat di awal kegiatan dia sudah se-happy itu. Cuman ketika baru berlangsung 15 menit pembelajaran dia sudah merasa, Bu aku capek, Bu aku lelah. Pokoknya sikap tidak nyaman dia dalam belajar. Jadi di menit pertama dia seneng gitu dengan yel-yel sampai Bumi tadi ngerasa pelajaran PAI itu pelajaran menyenangkan bagi dia ya. Tapi setelah 15 menit kemudian 15 menit jam pertama itu dia sudah menunjukkan ekspresi yang tidak nyaman dalam belajar. Mengatakan capek, gerah, panas. Padahal menurut saya di kelas pun sudah ada sarana prasarana yang mendukung pembelajaran gitu. Sudah ada AC-nya. Jadi kalau misalnya gerah teman-temannya juga tidak merasa kegerahan gitu. Dan kalau misalnya lelah kita baru belajar di jam pertama. Kebetulan di kelas dia itu di kelas 1B ya Bu. Di kelas 1B ini jam PAI adalah jam pertama. Jadi kalau menurut saya sudah lelah, sudah capek, kayaknya baru awal ya, baru awal gitu ya. Dan herannya ketika pembukaan itu dia happy banget. Nah, ketika 15 menit dia sudah merasa lelah seperti itu. Cepat berubah ya moodnya dia. Betul, moodnya selalu berubah. Dan ketika dia mengatakan lelah itu seperti orang emosi, marah dia, seperti orang marah. Aku lelah, aku capek. Jadi teman yang di sampingnya pun merasa terganggu dengan sikap seperti itu. Dan kendalanya saya karena memang gurunya cuma satu ya Bu di kelas 1 itu. Jadi saya mencoba untuk menenangkan dia. Ketika saya menenangkan dia, yang lainnya kan jadi riuh. Dan menenangkannya pun saya membutuhkan waktu beberapa menit. Padahal saya sudah mencoba untuk untuk menenangkan dia, saya berikan tugas yang lain dulu nih supaya semuanya terhandle gitu kan. Saya coba berikan materi dulu, saya berikan tugas untuk belajar membaca atau dengan kegiatan lainnya sambil ketika yang lain mengerjakan saya menangani si anak ini gitu. Ketika saya coba tangani itu pun dia yang agak meronta-merontanya. Tapi sempat nggak sih dia mengganggu temannya tuh pukul-pukul teman gitu Bunia? Kalau karena saya menemaninya hanya ketika pelajaran PAI ya Bu, di sela pembelajaran semisalnya anak-anak yang lain sudah mengerjakan tugas dan sudah mulai selesai kan biasanya anak riuh tuh gitu kan. Nah si anak ini sebenarnya dia sibuk sendiri Bu kalau dalam kondisi tenang. Kalau dalam kondisi tenang dia sibuk sendiri, entah tuh bicil yang dimainin. Tapi kalau misalnya dia terlihat kondisi yang tidak nyaman, dia akan mengganggu temannya. Entah itu bukunya diambil, entah itu senggol-senggol, walaupun mungkin maksudnya bercanda ya Bu. Tapi yang sejauh ini saya lihat memang ada sikap hubungan sosial yang tidak sama seperti yang lainnya. Seperti hubungan sosial seperti apa yang Bu Bia maksud ya? Ketika istirahat atau ketika ada jam makan juga ya Bu ya. Beberapa kali saya menemani jam makan mereka dan ketika itu dia memang menyendiri. Anak itu menyendiri. Ketika bermain juga dia tidak bermain dengan yang lainnya, lebih suka sendiri, lebih menyukai sendiri. Namun ketika tidak nyaman itu yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Ketika dalam kondisi tidak nyaman, dia akan mengganggu temannya atau menggerung-gerung sendiri seperti itu. Jadi kondisi pembelajaran itu menjadi tidak kondusif seperti itu. Unik nih seperti permasalahan ininya Bu Mia ya.
dari cerita Bumia tadi, menurut Bumia kan Bumia sudah mengamati ya, sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dari semester 1 kan ya. Menurut Bumia apa sih menjadi penyebab anak tersebut melakukan sikap-sikap yang berbeda dengan teman-temannya? Kalau melihat dari kemungkinan-kemungkinan yang saya lihat di kelas, saya belum menemukan hal spesifiknya Bu. Tapi saya mencoba mempelajari karakter anak-anak, saya mencoba untuk memahami bagaimana latar belakang mereka di keluarga, dan saya tidak menemukan sesuatu hal yang aneh. Apalagi kebetulan kan karena memang kelas 1, saya mencoba lihat CV-nya di awal PPDB. Biasanya kan kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda atau ada catatan khusus, kita pasti akan diinfokan. Ketika saya cari informasi itu sama saja seperti siswa yang lain kok. Anak ini kalau boleh saya katakan, saya juga belum berani mengatakan anak ini berkebutuhan khusus ya Bu, karena saya tidak memiliki bukti apa-apa gitu. Tapi dilihat dari riwayat keluarganya, saya lihat dari riwayat pembelajaran dia sebelumnya di TK, itu tidak ada hal yang tidak ada yang mencurigakan istilahnya. Jadi saya coba tanya ke wali kelasnya dulu nih, apakah dia seperti itu memang di pelajaran saya saja, atau memang di kelas bersama wali kelas pun seperti itu. Jadi saya coba tanya ke wali kelasnya, ternyata sama. Betul. Jadi dia suka menyendiri. Betul. Terus hanya fokus dalam hitungan beberapa menit. Betul. Jadi ketika saya konsultasi, diskusi dengan wali kelasnya, saya sampaikan apa yang saya rasakan di kelas. Wali kelasnya pun membenarkan, iya di pelajaran saya juga seperti itu. Jadi di awal masuk dia emang happy, tapi tidak bertahan lama ketika mengikuti proses pembelajaran. Jadi unik sekali, memang setiap anak mempunyai keunikan yang berbeda-beda ya Bumia, dan tetap kita harus memberikan pelayanan terbaik ya. Betul. Nah Bumia, tadi kan sudah banyak mendengarkan ini menyampaikan ya masalah-masalah dari anak tersebut. Menurut Bumia sendiri, Bumia punya rencana nggak untuk anak tersebut agar anak tersebut tuh juga mendapatkan pembelajaran, pelayanan yang sama dengan anak-anak yang lainnya? Iya, di awal itu sebelum saya mencurigai adanya karakter khusus ini, saya mencoba untuk memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Tentunya dengan menerapkan berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya mencoba untuk menggunakan metode yang menarik untuk anak-anak. Saya mencoba untuk menggunakan media juga supaya anak-anak bisa lebih paham, membantu dalam proses pembelajaran. Dan sebelum itu juga saya, seperti tadi yang saya sampaikan, saya sudah konsultasi dengan wali kelasnya. Nah, setelah saya pikir ya mungkin karena pelajaran saya membosankan kah, atau medianya yang tidak cocok gitu kan. Jadi saya sudah coba mencari media yang menarik. Saya menggunakan pembelajaran web, Quizzes, dan juga menyajikan video pembelajaran yang menarik khusus untuk anak-anak. Dan metodenya pun saya coba untuk metode dengan bermain games supaya anak-anak nggak jenuh. Cuma memang itu belum bisa memancing gitu, dia belum ada perubahan, betul. Belum ada motivasi belajar yang meningkat. Sehingga mungkin di sini selain saya berkonsultasi dengan gurunya, dengan wali kelasnya, rencana saya sih ingin mengangkat cerita ini dengan wakil kepala sekolah, khususnya dalam bidang kesiswaan ya. Jadi mungkin beliau juga bisa memberikan sedikitnya masukan apa yang harus saya lakukan. Sebelumnya juga rencana saya nih Bu, saya pengen bukan konsultasi, saya ingin ngobrol lah dengan orang tuanya, bagaimana keadaan dia di rumah, apa yang kesenangan dia di rumah, apakah hanya di sekolah saja seperti itu, atau mungkin di rumahnya juga sama. Ya. Tapi sebelum itu saya itu tadi menyampaikan dengan wakil kepala sekolah dulu kali ya Bu apalagi selaku kesiswaan, kemudian bisa berbicara dengan kepala sekolah, minta waktunya bagaimana saya bisa berdiskusi memanggil orang tuanya ke sekolah. Padahal dari cerita Bumia tadi itu kayaknya pembelajaran sudah menarik loh. Media pembelajaran, terus tadi menggunakan web. Nah, anak-anak kan cenderung suka bermain ya. Ketika misalnya tadi Bumia cerita, Bumia tuh menggunakan Quizzes. Nah, bagaimana itu ketika dia menggunakan Quizzes? Apakah dia tertarik atau tidak itu dia? Ketika saya menggunakan Quizzes kertas ya Bu, yang model kertas ya. Model kertas itu sangat mudah digunakan oleh anak-anak.
ketika pembelajaran itu saya bagi dengan kelompok yang lain tuh antusias seneng ya gitu. Banget Ketika diajak bermain, artinya ada pembelajaran yang berbeda tidak seperti biasanya hanya menggunakan buku. Nah, ketika pembelajaran dengan puisi ini, yang lainnya merasa happy, hanya dia yang merasa jenuh atau menunjukkan sikap-sikap tidak nyaman. Dia berlarian, kadang dia pukul-pukul meja, dia ingin keluar. Saya pikir kan ketika dalam proses pembelajaran, kalau misalnya dia keluar, khawatir tidak terpantau. Jadi saya minta dia untuk silakan duduk. Saya sudah ajak dia ke bangku sisi saya, sambil saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak, sambil saya pegang dia juga. Saya ajak dia untuk ngobrol, saya ajak dia untuk membacakan pertanyaan. Cuman memang dia tidak nyaman, dia nggak mau. Jadi dia marah-marah, ya seperti itu, pukul-pukul meja. Luar biasa, padahal usaha Bu Mia itu sudah luar biasa, hebat banget loh. Pembelajaran pun jadi tidak kondusif iya. Jadi mengganggu istilahnya keceriaan anak-anak ketika bermain kuisis ini. Tetap semangat ya Bu Mia ya. Insya Allah tetap semangat. Iya nih Bu Mia, tadi Bu Mia sudah menyampaikan beberapa solusi juga ya. Kenapa sih Bu Mia harus bekerja sama dengan orang tua, dengan wakil kepala sekolah? Apakah Bu Mia tidak bisa langsung saja menangani sendiri atau memang perlunya kerjasama itu? Iya, mereka karena di sini kan kita sebagai sebuah institusi ya Bu, saya juga nggak mungkin bisa melaksanakan itu dengan sendiri, pasti ada tahapan-tahapannya. Apalagi yang saya tangani ini adalah kalau boleh saya mengkategorikan siswa ini mungkin saja ada indikasi anak yang berkebutuhan khusus. Namun saya juga nggak berani untuk mengambil kesimpulan seperti itu. Saya harus bekerja sama dengan sekolah, saya harus bekerja sama dengan wali kelasnya, dengan kepala sekolahnya selaku pimpinan sekolah, dan pastinya saya butuh kerjasama dengan orang tuanya. Supaya apa? Supaya ini menjadi perhatian kita bersama dan kita bisa mencarikan solusinya bersama-sama. Seperti itu Bu Ika. Saya setuju banget dengan Bu Mia, memang perlu adanya kolaborasi dari pihak keluarga ataupun pihak sekolah ya. Nah, rencana kan Bu Mia akan memanggil orang tua. Nah, hal-hal apa saja sih yang Bu Mia perlu persiapkan? Kan terkadang orang tua ada yang tidak menerima ketika kekurangan anaknya disampaikan oleh guru. Bahkan nanti ketika Bu Mia menyampaikan anak ini diindikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, apa saja yang perlu Bu Mia persiapkan gitu? Selain tadi saya berkonsultasi dengan wali kelasnya, jadi saya mencari beberapa data dulu nih Bu, mulai dari hasil belajarnya, yang menurut saya memang hasil belajarnya ini tidak sama dengan rekan-rekan yang lainnya. Artinya ketika kita memiliki tujuan pembelajaran, nah si anak ini belum mencapai tujuan pembelajaran itu. Padahal kita sudah mulai proses pembelajaran itu sudah berlangsung lumayan lama ya, sudah beberapa bulan, 2 semester ya. 2 semester, namun ketika melihat hasilnya tidak sama dengan yang lainnya dan menurut saya agak tertinggal jauh. Jadi saya harus melakukan apa nih setelah pembelajaran saya coba rubah dengan metode yang menarik, media yang menarik, tapi ternyata belum tercapai juga, belum ada perkembangan. Nah, saya harus melihat latar belakangnya. Jadi yang paling saya siapkan sekarang ini adalah berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Setelah itu kita mencoba untuk memberikan undangan secara resmi kali ya, supaya tidak ada ketersinggungan yang lainnya, dan dengan menyiapkan bukti-bukti pembelajaran dan hasil rekor pembelajaran kita, bagaimana karakter anak tersebut belajar di kelas, sehingga orang tuanya juga bisa menerima apa yang kita sampaikan bukan hanya sebatas penilaian subjektif saja, kan ada penilaian secara objektifnya. Begitu Mika. Luar biasa, semoga persiapannya ini terencana ya Bu Mia. Bu Mia, menurut Bu Mia, rencana yang luar biasa bagus ini untuk anak tersebut, kira-kira ada hambatannya tidak? Mungkin kemungkinan yang akan menjadi hambatan ya Bu Ika. Kemungkinan yang akan menjadi hambatan, saya khawatir orang tuanya ini tidak menerima ya. Saya khawatirkan itu. Namun bismillah, dengan berkoordinasi dan menyiapkan berbagai dokumen hasil rekor pembelajaran, mudah-mudahan orang tuanya akan mengerti. Dan tentunya setelah itu ketika orang tuanya mengerti, memahami, saya berharap ini bisa diselesaikan dengan secara bersama-sama seperti itu. Nah, kira-kira Bu Mia,
kapan nih rencana tersebut dapat direalisasikan? Saya berharapnya sih secepatnya ya Bu. Secepatnya ya. Karena proses pembelajarannya kan terus berlangsung gitu. Sudah mulai kenaikan lagi ya. Betul, saya berharap si anak ini juga bisa mencapai target pembelajaran yang diinginkan gitu. Jadi setelah saya kemarin diskusi dengan wali kelasnya dan beliau juga menyetujui langkah saya ini, mungkin besok saya akan mencoba untuk menghubungi Bapak Wakil Kepala. Kita akan membicarakan ini. Saya mencoba untuk menyarankan diundangnya orang tua, lalu disampaikan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah yang membuat surat undangan ya Bu ya. Dengan menyetujui undangan tersebut, berharap orang tua bisa hadir dan bisa kooperatif dengan kita. Semoga orang tuanya kooperatif, lalu bisa menyelesaikan masalah anak ini ya. Pastinya kan guru dan orang tua sama-sama memberikan hal yang terbaik untuk anak itu. Nah Bu Mia, ada nggak sih target dari Bu Mia sendiri bahwa masalah ini tuh harus selesai? Ya. Untuk target saya berharapnya memang kalau masalah ini kan kita tidak bisa menyelesaikannya semudah membalikan telapak tangan ya Bu. Pasti ada proses-prosesnya. Saya berharap lebih cepat memang lebih baik. Cuman saya targetkan dalam pekan ini sudah ada izin dari orang tua, sudah ada diskusi dengan orang tua terlebih dahulu, kemudian saya akan menyarankan untuk kita cek lebih lanjut supaya anak ini terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Karena setahu saya untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu pola pembelajarannya kan berbeda dengan yang lainnya. Ketika pola pembelajaran yang berbeda, berarti kita juga harus tahu dulu nih apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dia secara spesifik. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini bisa bertemu dengan orang tuanya, kemudian kita juga bisa mengecek secara lanjut untuk apa sih yang ada di diri anak ini gitu. Jadi mudah-mudahan sih pekan ini bisa terlaksana apa yang menjadi target saya. Amin. Seandainya nih Bu Mia kan sudah terlaksana, kita sebagai guru nanti akan mendapatkan surat dari hasil tes tersebut. Apa yang Bu Mia khawatirkan tadi ya, ada indikasi kesulitan belajar. Jika memang ternyata anak tersebut memang anak yang membutuhkan bantuan kita sebagai guru, itu bagaimana menurut Bu Mia? Apakah Bu Mia memandangnya tetap sama atau jadi berbeda atau bagaimana ya menurut Bu Mia? Yang menjadi kekhawatiran saya ya Bu, setelah dilaksanakannya pengecekan secara berkelanjutan, pastinya kita membutuhkan medis ya Bu ya. Secara khususnya khawatir anak itu memang terdiagnosis berkebutuhan khusus. Artinya ketika memang ada siswa yang berkebutuhan khusus, pola pembelajaran dalam kelas itu pasti akan berbeda. Karena kebutuhannya yang berbeda. Jadi ini juga saya harus menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi ada dua kubu nih, anak yang normal seperti biasanya dan ada yang berkebutuhan khusus. Dan di situ ketika pembelajaran kan kita tidak mungkin memisahkan. Pasti dalam pembelajaran itu kita harus berjalan beriringan gitu. Dan yang saya khawatirkan itu terjadinya positif indikasi berkebutuhan khususnya. Ya, luar biasa. Jadi apapun hasilnya, Bu Mia akan terus menjalankan profesi sebagai seorang guru yang baik untuk anak tersebut dan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, Bu Mia, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Mia, mendukung Bu Mia agar bisa mencapai sebuah target tadi dalam waktu beberapa minggu ini kita bisa memanggil orang tuanya? Yang pastinya akan terlibat adalah wali kelasnya. Setelah kemarin diskusi dan menyetujui adanya pemanggilan orang tua, wali kelas yang saya sangat butuhkan, karena pasti laporan itu bukan hanya dari saya, pasti dari wali kelas juga gitu yang setiap harinya mendampingi. Kemudian ada wakil kepala sekolah selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang dia akan paham tentang bagaimana cara menangani anak-anak. Kemudian juga ada kepala sekolah yang saya harapkan bisa membantu saya menjembatani komunikasi dengan orang tua. Dan pastinya orang tua yang harus terlibat sebagai peran utama adalah orang tua. Karena pendidikan terlibat adanya di keluarga. Bu Mia, terakhir nih Bu Mia, apa sih komitmen terhadap rencana dari Bu Mia ini? Ya, dalam proses pembelajaran pastinya saya tidak boleh membedakan ya Bu. Seharusnya tidak boleh membedakan. Ketika kita memiliki tujuan pembelajaran, kita pastikan tujuan pembelajaran itu adalah sama untuk semuanya.
Namun ketika ada anak yang terindikasi berkebutuhan khusus ini, pastinya saya harus memberikan pelayanan sesuai kebutuhan mereka. Karena ada kebutuhan yang berbeda, jadi saya harus bisa tetap memberikan yang terbaik, entah itu untuk siswa yang pada umumnya ataupun dengan yang berkebutuhan khusus ini. Jadi ya mudah-mudahan nanti saya bisa tetap menggunakan media yang sesuai dengan anak-anak, media yang menyenangkan bagi anak-anak, tapi tetap memperhatikan yang berkebutuhan khusus ini. Keren Bu Mia, salut buat Bu Mia yang luar biasa. Jadi bagaimana setelah kita sharing-sharing sekarang, apakah sudah terjawab rasa penasarannya, gelisahnya, dan bisa makan setelah itu? Iya, memang dari kemarin itu saya agak kurang pede Bu dengan apa yang saya pikirkan, apa saya rencanakan. Ini butuh seseorang yang bisa meyakinkan saya, oke, kalau udah kita begini step-stepnya bisa lebih terarah. Nah, dengan bantuan Bu Ika saat ini, alhamdulillah saya semakin yakin dengan langkah yang akan saya lalui. Saya juga semakin percaya diri tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Seperti itu Bu Ika. Semoga rencana-rencananya dapat terjalankan, terwujud, dan tetap semangat Bu Mia. Makasih banyak ya Bu Ika. Sama-sama Bu Hari Mia. ini luar biasa. Alhamdulillah berkat Bu Ika saya sudah bisa menemukan solusi yang saya bayangkan. Iya, pokoknya saya setuju dengan semua solusi yang dari Bu Mia, karena pastinya Bu Mia akan melakukan yang terbaik untuk anak tersebut. Doakan saya ya Bu Ika. Iya Bu Mia. Kalau gitu saya langsung pamit ya Bu Ika. Siap. Makasih banyak untuk sama-sama. Sehat selalu untuk Bu Ika. Sama-sama, sehat selalu buat Bu Mia. Ya. Mari Pak Afif, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bu Ika? Tadi coaching dengan Bu Mia? Alhamdulillah menyenangkan ya Pak Alvin ya, kita ngobrol biasa seperti teman, tidak ada rasa was-was, takut atau bagaimana. Walaupun ada Pak Alvin di sini, saya merasa nyaman sih. Nyaman ya. Iya, nyaman. Jadi yang dirasakan nyaman, selain nyaman apa lagi tuh Bu Ika merasakan setelah coaching sama Bu Mia? Akhirnya keterampilan coaching saya dapat meningkat dengan terus banyak berlatih bersama dengan rekan sejawat, di mana saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali informasi-informasi, dan coach sendiri yang akan menemukan solusi-solusi tersebut. Bukan dari saya, bukan saya yang harus Kak Bu Mia sarannya harus seperti ini. Nah, biasanya mungkin saya seperti itu, tetapi dengan adanya coaching Pak Alvin, saya banyak belajar. Ternyata coaching punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya tadi setelah saya melihat ya dan saya mendengar itu Bu Ika sudah sangat baik ya. Menurut saya sudah sangat baik, sangat bagus, dan dari metode alutsistanya juga sudah diterungkapkan dengan tujuan umum, identifikasi masalah, terus istilahnya pertanggungjawabannya, komitmennya sudah tercapai ya. Tadi kan istilahnya Bu Mia itu kan istilahnya dia menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena memang ada dua ya, anak yang inklusif ya, kalau normal ya inklusif itu. Jadi istilahnya yang normal, jadi Bu Mia itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya Pak Alvin, melalui coaching hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Tadi juga saya sudah berusaha mengembangkan 3 prinsip kompetensi di dalam coaching begitu. Saya istilahnya Bu Ika itu sudah menerapkan semua ya. Makanya saya tadi juga mendengarkan Bu Ika dengan memancing coach itu kan, dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Ika yang memancing itu, sehingga coach itu terbuka dia terbuka dan jadi mengungkapkan isi permasalahannya yang tadi saya jelaskan ya Bu Ika ya. Identifikasi masalahnya itu terbuka semua. Setelah itu Bu Ika juga pandai memancing coach itu jadi bertanggung jawab gitu. Komitmennya apa nih setelah itu kan ada harus komitmennya. Makanya saya lihat, waduh Bu Ika kok udah kayak sempurna banget sebagai coach gitu. Saya seperti ini istilahnya, jadi saya baguslah semuanya lah buat Bu Ika lah. Terima kasih Pak Alvin. Pastinya saya juga masih banyak belajar. Tidak pasti kalau saya adalah yang sempurna ya Pak Alvin ya. Seperti tadi memang saya harus benar-benar fokus ya, karena akhirnya Bu Mia menyampaikan semuanya terbuka. Akhirnya saya jadi harus lebih fokus. Untuk itu saya memberikan catatan-catatan kecil. Saya tadi sempat
tidak fokus tadinya, tapi saya berusaha untuk fokus. Nah itu yang mungkin yang perlu saya tingkatkan. Iya. Iya. Saya rasa sudah amat Oke, bagus deh, baik. Bika ya. Terima kasih ya Pak Alfred. Sama-sama Bika, sama-sama Bika. Semoga sukses selalu. Amin. Salam sehat selalu buat keluarga Bika semua. Oke, semangat Ya. Pak Assalamualaikum Alfred. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.